Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham SMGR. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Nah, untuk analisa sebelumnya, kalian bisa cek link di deskripsi. Nah, kita akan mulai lagi analisa dari awal. Seperti biasa, saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Ichimoku. Di sini kita bisa lihat nih, harga di bawah Kumo. Dan kalau kita lihat Kumonya ini cukup tebal, artinya ada kemungkinan ya, kalau sekarang terkoreksi, ini kemungkinan besar ya. Ini kemungkinan kenaikan yang terjadi di beberapa bulan terakhir, ini adalah koreksi saja dan kemungkinan akan melanjutkan penurunan. Ingat, karena Kumo monthly-nya cukup tebal, oke? Nah, next kita zoom di weekly. Kalau weekly kita lihat nih, harga juga di bawah Kumo, dan kalau kita lihat Kumo weekly-nya juga cukup tebal. Artinya, kenaikan di beberapa minggu atau 1-2 bulan terakhir, ini kemungkinan cuma kenaikan koreksi. Nah, kenaikan koreksi yang artinya kemungkinan besar ini akan melanjutkan penurunannya lagi, searah dengan di time frame monthly-nya. Kalau di daily, kita lihat harga ini di atas Kumo daily. Nah, cuma kalau kita lihat ya, kenaikan di daily sejak 10 Mei kemarin, ini kenaikannya nggak impulsif. Berarti jelas ini kenaikan yang korektif. Nah, kira-kira kapan ini akan selesai? Kenaikan ini yang sejak 10 Mei ini akan selesai kalau harga ini berhasil menembus Kumo daily. Oke? Jadi hati-hati. Kalau misalnya Kumo daily tertembus, artinya siap-siap SMGR ini kemungkinan akan mengejar support di bawah berikutnya. Oke? Nah, terus next kita mau cek secara LRUF. Nah, kalau LRUF kita bisa lihat nih. Ini kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sampai Mei 2013 ini terjadi complex correction turun, oke? Nah, di mana ini adalah wave ABC, ini saya akan counting sebagai W. Ini akan ada complex correction, ini saya akan counting dia X, dan sekarang adalah Y. Oke? Nah, ini adalah WXY, saya akan kasih dia warna hitam. Oke? Nah, ini saya hapus saja ya. Ini adalah WXY warna hitam, oke? Nah, terus pertanyaan berikutnya, apakah Y ini udah selesai? Nah, kita zoom di weekly, oke? Nah, kalau di weekly kita lihat, ini kemungkinan besar juga adalah complex correction, di mana ini ABC, dan sekarang ini mungkin complex correction lagi. Jadi saya akan counting ini sebagai W, X, dan Y. Tapi saya akan kasih warna biru, kenapa? Karena ini skalanya lebih kecil dari WXY yang sebelumnya. Oke. Nah. Terus next, berikutnya. Berarti apakah Y yang biru ini udah selesai? Kalau yang saya lihat kemungkinan besar ini adalah W, X, Y. Sekarang ini adalah X dan nanti ada Z. Nah, saya akan kasih dia ini. Berarti secara LRUF ya, kalau kayak gini, kita bisa simpulkan secara LRUF ini sejalan maksudnya dengan Ichimoku-nya, yaitu kenaikan yang terjadi sejak 10 Mei kemarin atau 9 Mei kemarin itu cuma kenaikan korektif. Nah, yang kemungkinan besar akan dilanjutkan dengan penurunan. Nah, terus next kita mau cek ya, apakah target harga X ini udah tercapai? Nah, di sini saya mau cari momentum dulu ya. Apakah momentumnya ada? Kalau kita lihat di sini, momentumnya mengarah ke atas, tapi kalau lihat harga ya, kalau misalnya harganya ini terbentuk swing, maka ini akan valid sebagai bearish divergence, oke? Nah, tapi apakah ini masih bisa mengarah ke atas? Jawabannya iya, masih bisa. Walaupun kelihatannya ya, ini ada resisten yang sangat kuat di sini. Nah, terus apakah ada divergence lagi di tempat lain? Sepertinya nggak ada divergence. Oh, ada ya. Ini divergence juga, bullish divergence. Di sini sama sini. Nah, cuma apakah divergence-nya ini akan melanjutkan kenaikan? Kelihatannya sih masih belum ya. Kalaupun dia mau naik, dia minimal harus selesaikan divergence atau momentum di weekly dulu sebelum di monthly-nya. Kalau daily, kita lihat daily ini nggak ada divergence, malah momentumnya mengarah ke bawah. Jadi hati-hati,
walaupun di monthly ada bullish divergence, tapi tetap perhatikan dulu di monthly di weekly-nya. Oke. Nah, kalau misalnya weekly aja ini nggak bisa menembus Kumo weekly-nya, artinya kemungkinan besar ya bullish divergence di monthly ini bisa gagal. Oke. Nah, terus next kita mau cek target harga X ini ada di mana. Nah, target harga X saya mau retracement dari sini ke sini. Nah, kalau kita lihat ya, ini Fibonacci 50% udah tercapai. Dan kalau kita lihat, ini ada area yang sebelumnya menjadi support, menjadi classic resistance. Dan ini Fibonacci 50%. Nah, kalau kita lihat di atas sedikit, ini ada area Kumo-nya, Kumo Weekly, dan 61,8 di area sini, oke? Nah, artinya, SMGR sebenarnya ini udah mencapai target untuk minimum X-nya, oke? Nah, kalau kita zoom di daily, anggap aja ya, anggap aja ini masih bisa naik karena daily kan masih belum ada konfirmasi dia tembus. Nah, maka dari itu saya akan coba tarik ekstensi dari sini ke sini dan external retracement dari sini ke sini. Nah, kalau dari sini kita lihat apakah ada cluster? Ya, cluster pertama ada di sini, cluster kedua ada di sini. Yang kemungkinan ya, cluster pertama ini sangat kuat sih. Pertama, dia ada classic support yang menjadi resisten. Kedua, ini ada cluster Fibonacci. Ketiga, cluster ini juga mendekati area ini. Area flat dari Senko Span B di weekly-nya. Oke. Nah, jadi kemungkinan besar ya, X ini kalau dia naik, kemungkinan besar akan sampai di area sini. Kalau kita lihat angka psikologi, ini apakah 8.000 di sini? Oh. Ya, ini 8.000 juga. Oke. Nah, artinya X yang merah ini kemungkinan besar akan berhenti sampai ke kurang lebih plus minus Rp8.000. Nah, setelah Rp8.000 ini tercapai dan harga ini false break, kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunan. Nah, terus cara time-nya itu kira-kira kapan nih? Kalau X-nya ya. Kita akan pakai Fibonacci time analysis. Pertama saya mau tarik swing low ke swing low. Proyeksikan ke swing high untuk cari swing low berikutnya. Saya mau proyeksikan swing high ke swing high. Proyeksikan ke swing high untuk cari swing high berikutnya. Dan ini swing high ke swing low. Proyeksikan ke swing low untuk cari swing high berikutnya. Terus mana lagi? Saya mau proyeksikan ini swing high ke swing low. Ke swing high, swing low maksudnya. Untuk cari swing high berikutnya. Kalau dari sini kita lihat nih, apakah ada cluster? Pertama ada di sini. Kedua ada di sini. Nah, cluster pertama ini kurang lebih ada di akhir Oktober. Cluster kedua ini kurang lebih ada di pertengahan Oktober. Nah, jadi saya akan gabungin aja ya. Anggap aja kurang lebih di sekitaran sini. Nah, ini saya hapus, ini saya hapus, hapus biar nggak bingung. Ini saya hapus dan angka psikologi 8.000 juga saya hapus. Oke. Nah, jadi kayak gini. Secara teknikal ya, SMGR ini apakah ada peluang untuk melanjutkan kenaikan? Jawabannya masih ada selama Kumo daily-nya belum tertembus. Nah, target kenaikannya itu sampai kemana? Kurang lebih plus minus 8.000 sekitar berarti ini sekitar akhir Oktober sampai pertengahan Desember. Nah, setelah itu apakah SMGR akan melanjutkan kenaikan lagi? Kemungkinan besar sih enggak. Kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunan sesuai dengan major trendnya. Nah, terus next kita mau cek secara fundamental. Saya mau cek ekuitas atau book value per tahun dan EPS per tahun. Momentum saya hapus saja ya. Saya zoom out. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau book value kita lihat kayak gini, ini sebenarnya bagus, naik terus. Kalau secara logaritmik, kita lihat ya. Kenaikan ekuitas atau book value-nya ini sebenarnya bagus. Cuma sejak ini ya, 2017, ini naiknya melambat, oke? Nah, terus EPS-nya, kenapa, ini, lihat nih. Kenaikan ekuitas yang melambat itu ternyata karena EPS-nya. Kenapa? Karena EPS-nya ini drop ternyata. EPS drop sejak 2015. Nah,
Itu sebabnya kalau kita lihat ya grafiknya itu sampai complex correction karena ini EPS-nya drop. Nah, terus kita mau cek nih secara per quarter itu gimana? Book value per quarter dan EPS per quarter. Nah, ini saya hilangkan dulu. Kayak gini. Terus EPS juga sama ya. Saya mau kasih koordinat 0 di EPS. Oke. Nah, ternyata kalau kita lihat kayak gini, sebenarnya book value-nya masih konsisten naik, tapi EPS-nya ini yang agak buruk sih sebenarnya. Nah, anggap aja berarti ini kan rata-ratanya, rata-rata EPS-nya kurang lebih di sekarang kan 55 sampai 70. Nah, anggap aja ya. Anggap aja kalau kita hitung kasar, EPS-nya berikutnya itu akan 55 lagi, oke? Nah, kalau 55 kan berarti kali 4. Berarti EPS per tahun harusnya gini kan. Kali 10, berarti normal dari SMGR itu harusnya 2000-an. Anggap aja dia sampai ke 1000 kan. Maksudnya 100. EPS per quarternya anggap 100 ya. Kalau misalnya kita anggap EPS-nya lebih bagus lah. EPS per quarter 100. Berarti per tahun itu harusnya 400. Kali 10, berarti normal SMGR aja ya 4000. Jadi harga SMGR di sini 7300 ini sebenarnya agak kemahalan sih untuk SMGR karena apakah SMGR itu seefektif itu menghasilkan laba? Menurut saya pribadi enggak ya. Kurang bagus. Nah, tapi nilai bukunya emang ini sih cukup tinggi. Nah, terus next kita mau cek secara ini ya. Rasio keuangan ya, PBV dan lain-lain. PBV, PER dan ROE. Nah, kalau kita lihat ROE-nya ini jadi 5,8% atau kurang lebih 6%. Ya wajar aja sih SMGR jadi drop karena ROE-nya drop nih. Dia drop sejak 2015 sampai yang dari awalnya 20-an persen sampai ke 6%. Nah, kalau kita lihat PER juga PER-nya cukup tinggi 21. PB rasionya ini sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi kalau kita lihat ya, ternyata PB rasionya juga masih di atas 1. Nah, artinya kalau misalnya yang tadi ya, kalau kita hitung yang tadi garis besar, dia ada 4000 sebagai supportnya dan ada di 2200 sebagai support. Nah, tapi apakah mungkin SMGR ini sampai ke sini? Kelihatannya sih kita lihat ya, apakah mungkin? Kalau saya external retracement sini ke sini, ya mungkin aja sih. Nih ya. Apakah ada cluster? Sebenarnya enggak ya. Tapi mungkin masih bisa lah ke sini. Kemungkinan ya. Coba ini masih garis besar. Nah, kalau kita lihat ini di PBV-nya, ini kan kalau weekly ini kurang lebih 5 tahun ya. Kalau di Bollinger Band-nya, kalau kita lihat, kalau misalnya dia mau turun sampai ke lower band-nya, itu berarti PBV sekarang itu 7325 bagi PBV sekarang itu 1,19 kali sama 0,94. Berarti secara PBV ya, dia ada support di 5786. 5786. 5786. Nah, berarti lihat ya, SMGR secara PBV dia ada support kuat di 5786. Nah, cuma secara PER ya, secara PER sebenarnya dia ya minimal masih bisa di 8000 sih sebenarnya. Walaupun di 5000 kemungkinan ya. Ini akan jadi strong support, oke? Nah, strong support di 5000. Dan kalau kita lihat di sini juga ada rally base rally. Nah, jadi kayak gitu sih untuk SMGR. Nah, jadi untuk kesimpulannya SMGR secara tren jangka panjang dan jangka menengah sebenarnya SMGR ini masih dalam tren bearish. Oke, secara teknikalnya SMGR ini ada di wave X merah yang kecil yang nantinya masih ada kemungkinan untuk drop sekali lagi. Nah, terus target penurunannya itu ada di mana? Kurang lebih kalau target kenaikannya dulu ya. Target kenaikannya itu kurang lebih kalau misalnya dia masih bertahan di Kumo Daily itu kemungkinan besar target maksimalnya plus minus 8000 sekitar akhir Oktober sampai di pertengahan Desember. Nah, setelah itu apakah dia akan melanjutkan penurunan? Kemungkinan besar iya. Nah,
konfirmasi penurunannya itu terjadi kalau harga ini berhasil break dari support Kumo Daily-nya. Nah, target penurunannya itu ada di mana? Sebenarnya ini nanti target penurunannya itu akan saya update lagi kalau harga ini udah konfirmasi breakout di Kumo Daily-nya. Tapi secara garis besar ya, target terdekat penurunannya itu ada di 5.775. 5775. Nah, secara kinerja fundamentalnya kayak gimana? Sebenarnya secara EPS, secara nilai buku, kinerjanya itu sebenarnya cukup bagus karena nilai bukunya naik terus. Tapi masalahnya ada di laba. Labanya drop sejak 2015 atau 17 sampai sekarang drop. Nah, dan ROE-nya ini juga dari yang 20-an% sampai ke 5%-an ROE-nya. Nah, secara rasio keuangannya, PBV-nya sebenarnya nggak tinggi, tapi PER-nya yang tinggi. Oke. Nah, jadi kemungkinan besar dia untuk drop sebenarnya kalau buat saya pribadi cukup besar dan secara teknikal juga sangat mendukung menurut saya. Oke. Sekian untuk analisa SMGR, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali. Silakan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.